Ivan. Dan ini agak ngeri-ngeri sedep ya, soalnya kita bakal ketemunya sama ular-ular beracun karena ini agresif banget ya. Oh iya, semua viper rata-rata dia memiliki karakter yang agresif. Ini pinky juga? Bukan. Oh, bukan. Kimcil. Ini apa nih? Tapi dia seputatrik peludah, jadi kita harus jaga jarak. Sorry. Aduh. Oke, kembali lagi sama gue Ivan Akira di Akira Animals, dan hari ini gue gantian yang datang ke tempatnya Pak Ratno Official. Selamat datang bosku Ivan. Dan ini agak ngeri-ngeri sedep ya, soalnya kita bakal ketemunya sama ular-ular beracun karena ini superhuman dia. Dia superhuman. Jadi nggak hanya ada ular-ular yang berbahaya di sini. Oh, oke. Jadi ada apa aja nih? Ada juga hewan-hewan yang lucu, unyu-unyu juga ada. Oh, banyak yang unyu-unyu. Cuma unyu-unyunya Ratno gua agak-agak kepikiran apa gitu. Kalau ya. Ivan ini pikirannya pasti kalau di tempatnya Ratno itu semua yang berbahaya. Loh, soalnya kan viralnya nih kace apa gitu keren-keren gitu, yang ular-ular yang notabene venomousnya kuat banget gitu, tapi gila ini superhuman sih. Kayaknya nggak mempan atau gimana nih? Ya mempan lah, manusia biasa bukan robot. Jadi nggak ada manusia yang kebal bisa, itu nggak ada. Tuh, jadi buat kalian yang pengen piara ular-ular beracun, ingat ya, nggak ada manusia yang kebal bisa. Oke. Terus gimana bisa piara ular berbisa? Ya karena hobi aja ya, seneng dan. Tapi aman. Aman. Yang penting kita benar-benar udah tahu dan paham betul untuk karakter dan semua jenis ular-ular berbisa. Tuh, jadi semuanya harus ada edukasinya ya, biar bisa piara ular-ular berbisa, tapi tetap harus hati-hati. Iya. Karena nggak ada superhuman ya. Nggak ada. Dedek sama mamanya. Ayo sama mamanya. Nah, ini superhuman nih, Batman. Batman. Halo teman-teman, yuk sama mama dulu. Oke, ayo, langsung jadi ya. kita langsung lanjut, kita mau lihat nih, ada koleksinya Ratno Official. Siap. Ya, pasti keren-keren banget. Adalah beberapa ekor yang ekornya merah-merah gitu. Ada. Wih, gile. Teman. Permisi. Monggo. Wih, lagi nyantai nih. Iya, ini lagi ngopi-ngopi, biasalah kegiatan Ivan. kita. Sorry, harus agak jongkok. Itu salahnya yang bikin atap, apa salah tamunya ini, Min, namanya, Min? Waktu lagi lahir dulu makannya bambu tinggi. Masa harus gini, dengak-dengak? Dulu, ya. Aduh. Oke, ini ada apa aja nih? Cuma ular-ular kebun lah. Ini apa nih kecil-kecil? Ini ikan kutuk kalau di sini namanya. Ini ikan kali. Sawah. Ikan sawah. Ikan kutuk. Anjir, keren juga ya. Ini albino semua, hasil CB sendiri. Dan belum pernah aku publish ini. Ini berarti kalau ini Ivan ngonten, ini berarti pertama kali publish ya? Nge-expose ini. Oh my god! Wow! Ini berarti apa nih? Pogo bukan? Pogo. Limbata, tapi albino ya? Albino, X albino, ini induknya. Albino snakehead, ikan apa ya, masuknya cana ya? Cana limbata albino. Ini hasil ternakan sendiri ya? Hasil ternakan sendiri. Gila, ini keren loh hasilnya. Ada induknya dan ada lagi saudaranya nih yang lagi ngemut lagi. Oh, lagi jagain telur, makanya ditutup ya? Yap. Nih lagi jagain telur, jadi ditutup dulu pakai kertas biar nggak keganggu. Tapi kalau kalian mau lihat yang albino yang udah gede, ini nih, di sini nih. Ini apa garter? Ini kolubrid dendri lapis, tapi beda dengan dendri lapis yang normal. Umum sering kita jumpai di kebun-kebun. Bedanya? Jadi ini subocularis ya, subocularis dan underwoody. Underbody maksudnya? Underwoody. Kalau ini boleh dipegang ini, nggak apa-apa, aman. Oh, cuma dia gesit aja. Nah, subocularis. Lari.
Jadi bedanya ini agak mirip Pictus, cuma dia punya sisik di bagian atas ini, dorsal bagian atas. Gitu. Oh, ada titik-titiknya ya. Nah, jadi lumayan rare juga. Ini lokal sih ini. Lokal ya. Itu nggak ada yang lari tadi waktu dibuka? Enggak. Dia udah betah di sini, ngapain kabur-kabur, harus nyari makan segala macam di luar sana. Kalau di sini mereka enak, nyaman, makan tinggal makan. Berkembang biak, telur-telur ada. Oke. Kandangnya keren-keren ya, gila. Ini aluminium semua loh. Itu belakangnya pakai bahan apa namanya? Itu apa ya, ram besi itulah bagus di toko itu. Material. Ya, bagus itu. Ya, jadi gue juga lagi mau ventilasinya lebih maksimal kan. Iya, itu gue juga lagi mau bikin ntar raknya pakai itu semua. Atasnya pakai itu, jadi langsung masuk pas ngepres. Oke, cakep. Gila, ini sampai alasnya dialasin pakai karpet. Kalau ini ularnya diperlakukan sebagai sultan pakai karpet. Kalau di tempat gua pakainya kertas koran, kalau nggak kertas buram. Jadi gini bro, kita memelihara semua binatang itu kan berarti semua kesejahteraan dan kebutuhan mereka ya? Kita yang tanggung jawab karena kita yang pelihara gitu kan. Gila, ini bersihin aja capek nih, mesti cuci lagi. Iyalah, nggak ada kiper sendirian. Nggak kayak di tempatnya Ivan. Apa-apa kiper. Waduh, enak banget. Kalau suruh ngurusin sendiri mampuk itu. Nah, ini yang sering gua ceritain nih. Nah, ini yang Yellow Punicius. Gila, gua baru pernah lihat nih. Jadi ini ular berbisa, namanya Yellow Punicius, tapi ini nggak boleh disentuh. Cuma kalau kita mau lihat boleh. Oke. Kita mau lihat ini ular berbisa, ini namanya Yellow. Ini kayak itu ya, kayak Philippine Viper yang yellow ya. Cuma mirip, cuma di dia bagian, pendek, gendut. Di bagian kepalanya juga beda. Keren banget. Kayak ini Viper boa. Tapi Viper boa lebih coklat, kayak biasa. Viper boa itu apa sih namanya? Monotanah. Gila, keren banget. Ini agresif banget ya? Oh iya, semua Viper rata-rata dia memiliki karakter yang agresif dan pendiam. Tapi sekali strike dia susah untuk kita bisa menghindari. Karena cepet banget ya? Cepet banget. Kalau King Cobra masih agak pelan ya, kalau ini udah cepet banget ya? Kalau King Cobra masih dapat kita baca lah, bisa dipelajari karakternya. Jadi ular-ular yang kayak gini ini yang lebih berbahaya daripada King Cobra ya? Sebenarnya kalau kita ngomong berbahaya, sama-sama semua ular berbisa tetap berpotensi membahayakan lah. Gila, keren banget, cantik. Gila. Ini ular asli Indonesia ya? Asli Indonesia. Kok bisa warna kuning? Asli Purwokerto, Gunung Slamet. Asli Purwokerto, Gunung Slamet. Oke. Ini CB sendiri. Oh, berarti dikawinin yang lain keluar warnanya nggak kuning, satu kuning. Kuning X kuning, anak kuning semua. Oh, oke. Dan kalau dikawin sama normal, ini juga normalnya ini lagi pada bunting. Ini normal Punicius semua rata-rata. Anaknya jadi ya? Nanti ada keluar kuning, soalnya normalnya ini. Oke, berarti yang gua tangkap kalau di ball python itu berarti ini bukan morph tapi lebih ke locality ya. Kalau morph kan mungkin juga bisa jadi morph tapi hypo ya. Jadi soalnya banyak banget varian di Punicius ini. Jadi sebagian ada yang bilang morph, sebagian ada yang bilang locality ya. Soalnya kemungkinan kalau misalnya resesif kan nggak mungkin karena anaknya pasti bakal nurunnya normal dulu. Sedangkan kalau ini kan anaknya bisa ada yang kuning, ada yang itu. Kalau misalnya morph berarti dia masuknya morph dominan, kalau nggak kodominan. Yap. Jadi gini, kalau kita dapat WC kuning ya, yellow x yellow, keluar ada normal, ada kuning. Tapi kalau hasil CB di sini kuning x kuning keluar bisa dibilang 100% kuning semua. Oh, berarti kemungkinan besar ini ada bahwa morph itu morphnya dominan kemungkinan. Jadinya bisa langsung nurun ke anaknya.
Terus kalau kuning ketemu kuning bakal jadinya tetap kuning. Itu karena mungkin gennya dominan, bukan kodominan ya. Kalau kodominan kuning ketemu kuning bisa keluar super formnya. Gitu. Kemungkinan kayak gitu nih. Tapi keren banget gila tuh. Terus dia udah liatin gua jadi kayak Oke, masuk lagi ke kamar. sadis. Terus ada apa lagi nih? Paling ini Viper semua, dan di sini juga masih ada beberapa jenis Viper. Ini bukan bekal makan nih. Bukan. Tupperware. Wait a minute. Ini kenapa ini gua taruh di box kecil ini memang sengaja karena mereka lagi berbunting. Oh, ini lagi hamil. Jadi biar nggak stres juga, biar mereka tambah nyaman. Yang bunting bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clutch. There, hold up, wait a minute, something ain't right. 12 clutch ini anaknya berapa bakalan nih kira-kira? Itu 10 up. Satu ekor, pasang induk. itu biasanya bisa bertelur sampai 10 lebih. Ini nggak pasang, ini cewek semua. Oh, ini cewek semua? Nggak, maksudnya kalau satu pasang itu ntar telurnya ada berapa? Itu tergantung size dari si induk. Induknya. Jadi kalau size di sini rata-rata udah gede dan beranak, rata-rata itu di atas 10 ekor. Jadi ini kan nggak bertelur, ovovivipar. Oh, ovovivipar, berarti kayak boa ya? Yap. Jadi kita nggak perlu repot-repot inkub telur. Gila. Tapi ada juga sih telur ini. Ini bakal jadi 100 lebih loh. Nah, makanya kita sering bikin konten perilisan ular ke alam liar. Karena kadang-kadang kan kita juga butuh beberapa spesies di hutan, kita ambil dan kita breeding ya, terus habis itu dilepas lagi kembali ke alam. Nanti kita balikin lagi induknya. Ngapain kita udah ada yang CB kan? Berarti baik banget nih. Makanya kalau kadang-kadang gimana ya, banyak orang bilang seller itu kebetulan kita kan seller ya. Jadi seller itu rata-rata itu ya perusak alam gitu kan ya, ngambilin manenin ular dari alam gitu. Tapi kalau aku sendiri ya kebetulan kayak gitulah, kita berarti pinjem lah. Ibaratnya ya kayak minjem dari alam, dikawinin, diperbanyak, abis itu baru dikembaliin ke alam. Sebagian sebagian dikip ya. Banget. Gila, ini berarti bener-bener seller yang emang juara lah ya. Nggak maruk. Banyak yang kadang-kadang ada lah ya, kadang-kadang ada yang maruk, ini yang nggak maruk berarti. Terus kadang-kadang kan buyer, bukan kadang-kadang, kebanyakan buyer itu nanya itu hasil CB atau WC. CB itu captive breed, WC itu wild caught, tangkapan alam. Kalau CB itu hasil ternak. Iya. Dan kebanyakan buyer mintanya kan yang hasil ternak itu. Oh, kebanyakan yang beli harus yang CB lebih enak ya, lebih tenang ya. Jadi nggak perlu kita adaptasi. Jadi udah waktu untuk mereka beradaptasi itu lebih cepet ya, udah kebiasa sama manusia ya, jadi dikasih makan cepet mau ya. Iya, benar banget. Kalau ular tuh masalahnya dimakan ya. Iya benar, kalau liar kan kadang liar nggak mau makan. Pengaruh stres, entah banyak lah faktor yang menyebabkan stres gitu kan, jadi mereka mogok makan. Dan tapi ini nggak stres karena mau makan bisa bunting udah pasti nggak stres. Gila, gimana nggak stres? Bawa aja karpet, kandangnya aluminium gitu kan. Jadi nggak hanya kita kasih makan kenyang gitu, enggak, tapi kita juga harus kasih pasangan biar mereka nggak jomblo, biar bahagia. Biar nggak kayak kalian. Kok kameramen senyum-senyum? Kameramen senyumnya bukan karena dia jomblo. Jomblo apaan sih, gue banyak. Aduh, kameramenku maksudnya. Oke. Terus itu apa tuh, itu kandang kayak gitu tuh? Itu ada beberapa jenis kobra dan ada si kimcil juga, tapi jangan nanyain si Pinky. Pinky-nya lagi di Om Indra. Si kobra pink. Oh, kobra pink. Ini Pinky juga? Bukan. Kimcil. Ini apa nih? Tapi dia seputatrik peludah, jadi kita harus jaga jarak. Sorry. Aduh, sorry. Jadi nggak boleh kayak gini, kasihan ularnya. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.